Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Qala ta'ala alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Sadaqallahul azim. Halaman berapa? Man? 30. Alam yarau kam ahlakna qablahum. Apakah tidak melihat mereka itu, ahli Mekah, penduduk Mekah, kam ahlakna qablahum, berapa banyak telah membinasakan oleh kami sebelum mereka, minal quruni, daripada turun-temurun, daripada masa ke masa, yakni alam yukhbar ahlu Makkah. Apakah tidak diberitakan oleh penduduk kota Mekah? Wal qurunu ahlu kulli asrin. Adapun makna qurun yaitu penduduk dalam setiap masa. Summu bidzalika liqtiranihim fil wujudi. Dinamakan oleh penduduk dengan demikian qurun karena berbarengan mereka pada adanya. Annahum, bahwa yang demikian itu turun temurun orang, aitil kal qurunu, yakni itu qurun, ilaihim, kepada mereka, la yarji'un, tidak kembali oleh qurun ila dunya, ke dunia. Afala ya'tabiruna minhu, maka apakah tidak mengambil pelajaran mereka penduduk Mekah, minhu, daripada kurun itu. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini di Masjid As-Salam kita mengkaji masih tafsir Yasin pada ayat ke-31 dari 83 ayat yang ada di surat Yasin. Masih ada 50-an ayat yang belum kita kaji. Moga Allah beri kita umur panjang dalam taat kepada Allah, dapat menyelesaikan kitab ini. Amin Allahumma amin. Ayat 31 berbunyi, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Sesudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa bagaimana penduduk Antioquia yang diutus para rasul ke sana, 2 orang, akhirnya diperkuat dengan 1 rasul lagi menjadi 3 orang, sampailah ada orang namanya Habib An-Najjar membela mati-matian itu rasul, tapi apa yang diterima malah dicincang, dibunuh, disiksa, yang akhirnya penduduk itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan teriakan malaikat Jibril,
yang akhirnya mereka semua pada meninggal dunia. Bagaimana orang-orang yang mengingkari Rasul berujung pada kematian yang mengenaskan. Orang yang tidak nurut sama Rasul, bagaimana akhir kehidupannya mereka hancur dibinasakan oleh Allah. Ayat ke-31 balik berbicara tentang penduduk Mekah, yang mana surat Yasin turun di Mekah. Allah jelaskan, alam yarau, apakah mereka tidak melihat? Melihat itu ada dua. Ada melihat dengan kepala, ada melihat dengan ilmu. Apakah mereka penduduk Mekah itu tidak dapat berita? Itu melihat dengan ilmu. Apakah orang Mekah itu enggak tahu kam ahlakna qablahum minal qurun, sudah berapa banyak yang kami telah binasakan daripada penduduk-penduduk negeri lantaran tidak beriman kepada Rasul, lantaran membangkang Rasul. Bagaimana mereka yang ujungnya annahum ilaihim la yarji'un, mereka tidak balik lagi. Mereka tinggal cerita, dengan cerita yang tidak mengenakkan bagaimana kelakuan mereka pada para rasul. Ini maknanya ayat ini, saudara. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh ngingetin orang Mekah kala itu yang membangkang dan tidak menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mengambil pelajaran tentang kasus-kasus yang menimpa umat-umat terdahulu. Bagaimana kaum Samud habis, bagaimana kaum Ad habis, bagaimana kaum Nabi Nuh habis dengan banjir besar dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam satu riwayat 40 tahun siang dan malam ndak berhenti tu hujan. Kira-kira Cipulir banjir enggak? Hah? Hah? Seleher Cipulir 40 tahun siang malam enggak berhenti. Seleher habis sejagat raya. Uang 40 tahun, kalau seleher makanya 3 hari kayaknya ya. Ini 40 tahun, saudara. Itu yang namanya gunung tertinggi sedunia, namanya Himalaya, kagak ada. Tenggelam sama air semua. Tuh begitu, enggak nerima ama nasihat Rasul. Habis. Kata Nabi, lihat orang-orang dulu bagaimana kaum Nabi Nuh habis dibinasakan oleh Allah. Bagaimana kaum Nabi Saleh habis. Bagaimana kaum Nabi Lut habis. Bagaimana kaum Nabi Musa yang berujung no Fir'aun, enggak lihat apa begitu. Apa akibat mereka? Semuanya ndak balik ke dunia. Mana kejayaan, kesombongan yang mereka miliki? Toh enggak balik lagi. Ini namanya disebut qiyasut tardi. Disuruh kita membandingkan dengan berlaku umum adat kebiasaan Allah di masa lalu. Itu ada adat kebiasaan Allah di masa lalu. Bahaya kalau kita tidak mencontoh bagaimana orang-orang dulu kayak begitu. Harus dilihat.
Kalaulah tidak tobat tuh di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, zaman Nabi Yusuf, bagaimana ada rekayasa pembunuhan Yusuf oleh saudaranya, rekayasa pembunuhan. Diajaklah tuh Yusuf ke hutan, katanya mau main bola. Kata abahnya, jangan ada binatang buas, kan kami banyak orangnya, tenang aja. Kami ini pengayom, kata kakak-kakaknya. Pengayom. Akhirnya apa? Pulanglah. Kemudian Yusuf diceburin ke sumur. Bajunya dilucuti Yusuf, ceburin ke sumur oleh saudara sendiri. Masuk ke dalam sumur yang dalam, sumur Arab dalam. Pulang dengan membawa baju yang sudah dilumuri dengan darah kambing. Darah kambing. Matanya dikasih bawang. Kalau dikasih bawang tuh nangis, wong pedes. Pura-pura mewek datang di depan Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf diterkam serigala. Maafin kami, Yusuf diterkam serigala. Itu Nabi Yakub alaihissalam dipaksa untuk percaya bahwa Yusuf dimakan serigala. Tapi Nabi Yakub hendak geleng dah apa, dia bingung, cuman mengata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia bingung. Nabi Yakub alaihissalam katanya dimakan serigala, tapi bajunya masih utuh. 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 Kata Yakub, ini bagaimana? Dimakan serigala. Ini serigala ini hebat sekali. Mau makan pakai dibukain dulu bajunya. Kok kagak ada yang robek barang itu? Hebat ini serigala. Kalau bener dimakan, tapi saya nggak percaya. Kok bisa bajunya utuh? Tapi begitulah, dipaksa semuanya, suruh percaya bahwa Yusuf mati dibunuh, tapi bajunya utuh. Dipanggil dato media-media kala itu, suruh percaya. Ada juga yang percaya, ada juga yang kagak percaya. Ini bagaimana? Wong bajunya utuh. Kayak begini, rekayasa pembunuhan terjadi zaman dulu. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang enggak. Zaman dulu begitu, dipaksa orang suruh percaya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Coba dong orang Mekah begitu. Coba dong manusia itu mikir bagaimana Allah membinasakan Fir'aun. Bagaimana merasa gagahnya Fir'aun, mati kayak begitu di tengah laut antara Mesir dan Palestina. Mati Fir'aun, mati di Bahrul Qulzum, Laut Merah. Mati. Apakah enggak ngambil pelajaran bagaimana adat kebiasaan Allah kepada orang-orang yang tidak menerima pengajaran Rasul, tidak menerima daripada nasihat Rasul?
mereka ujungnya mati. La yarji'un, tidak kembali ke alam dunia. Ayat ini buat kita saudara memberikan nasihat Al-Quran, karena Al-Quran ini abadi sepanjang zaman. Bukan saja nasihati orang Mekah kala itu, tapi pun juga nasihati kita di zaman ini. Coba dong kita membaca kejadian-kejadian yang telah terjadi di jagat raya ini. Kam ahlakna, berapa banyak orang yang Allah binasakan lantaran tidak patuh sama Rasul, lantaran tidak nurut sama Rasul. Mereka berujung mati dengan mati yang hina. Kita kudu nurut sama Rasul, kita kudu percaya sama Rasul punya ajaran, kita kudu mengikut sama apa yang diperintah Rasul, kita kudu menjauh dari apa yang dilarang Rasul, agar supaya kita selamat. Dunia ini sementara. Kita jangan tidak nurut sama Rasul. Makin kita jauh dengan Rasul, makin kita ada dalam jurang kegelapan, kerugian. Tidak ibadah kita, hancur kita. Tidak ibadah kita, binasa kita. Maka jangan ampe kayak zaman kayak begini binasa kita hanya gara-gara ketakutan. Jangan ampe kita mati dalam keadaan tidak ibadah. Takut ama makhluk melebihi takut kita kepada Allah. Takut ama penyakit melebihi takut kita kepada Allah yang nyipta penyakit. Bahaya saudara. Kita harus yakin sama Allah. Kita harus yakin sama ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Hidup kita tak lama. Jangan kita menentang apa yang Rasul sampaikan, kita kerjakan. Bahaya kalau kita tidak nurut sama Rasul. Ayat sebelumnya, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'u. Rasul datang malah ajarannya menjadi bahan olok-olok. Ajaran Rasul malah kita menjadi rancu. Maka kita saudara, jangan kita jauh daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para Rasul, oleh Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yarau, kita disuruh mengambil i'tibar bagaimana binasanya Fir'aun, bagaimana binasanya kaum Ad, kaum Samud, binasanya daripada kaum Antiokhia. Kita harus mengambil pelajaran dari orang-orang dahulu. Bagaimana ujungnya mereka yang tidak mau ibadah, maka umur kita yang tersisa nih. Ambil pelajaran. Lihat yang nurut sama Rasul. Dulu ada preman besar, preman kelas kakapnya preman, tukang bunuh, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Boro orang lain, anak sendiri lahir perempuan, bunuh. Itulah Umar. Tapi ketika nurut sama Rasul, mengikuti ajaran Rasul, Umar yang luar biasa binasa jahatnya, tapi ketika nurut sama bimbingan Rasul, meneladani Rasul, mengikuti Rasul, Allah muliakan
dengan Islam, bahkan dimuliakan dengan meninggal kuburannya di samping Rasulullah. Siapa itu yang kuburannya di samping Rasulullah? Dulu musuhnya Nabi, Umar. Tapi ketika hidayah itu datang, mengikuti ajaran Rasul, mengikuti apa yang Rasul suruh, Allah muliakan. Tidak menentang Rasul, malah mengikuti ajaran Rasul, Allah muliakan kuburannya di samping Rasulullah. Bukan saja hidupnya bareng sama Nabi, hijrah ikut bersama Nabi, hijrah ke Madinah, wafat nempel sama kuburan Nabi. Lempengan dengkulnya Rasulullah, lempengan lututnya Rasulullah, itulah kepalanya daripada Umar bin Khattab, posisi kuburannya. Kenapa? Karena ngikut sama Rasul. Penduduk Mekah dinasihati, Abu Jahal, pada akhirnya Abu Jahal mati di tangan Ibnu Mas'ud, orang yang kakinya pincang, kakinya kecil sebelah, mati yang ngata jagoan. Maka kita ini orang berujung bakal mati. Kalau udah mati nggak balik ke dunia. Dunia ini tempat lewat doang. Ya namanya lewat, tak lama. Tak lama kita lewat. Kayak orang ngontrak. Ada yang 60 tahun dia ngontrak. Habis itu dia pulang kampung. Kalau nggak bawa apa-apa malu. Apalagi yang dibawa segudang dosa, rugi. Kita harus mengambil pelajaran. Maukah kita jadi Fir'aun bin nisbah daripada Nabi Musa? Ataukah kita mencontoh Musa? Maukah kita menjadi Abu Jahal? Ataukah kita mencontoh Nabi Muhammad? Itu semua namanya qiyasut tardi. Kita harus membandingkan dengan memberlakukan umum kepada manusia. Siapa yang membangkang, siapa yang nurut. Kalau kita enggak nurut sama Nabi, rugi kita. Al-Quran nasihati. Coba lihat orang-orang sebelum kita. Banyak yang dulunya hidup, seminggu yang lalu masih kumpul makan bareng sama kita, mati. Malah diprosesinya, innalillahi, prosesi Covid, kagak dimandiin. Gimana mau disolatin wong dimandiin juga kagak. Ya Rabbana ya Karim. Ini repot. Saudara, kita disuruh mengambil pelajaran oleh Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan umat-umat terdahulu yang membangkang Rasul. Maka kita sebagai orang yang dinasihati Al-Quran, nurutlah kita sama Rasul. Mati syaratnya bukan tua. Banyak yang masih muda, bahkan yang bayi juga mati. Mati syaratnya bukan karena Covid. Dari dulu sebelum ada Covid mati udah ada. Sampai vaksin udah disuntikin, tetap mati mau ada. Syarat mati adalah satu, hidup, dan itu ada pada kita semua. Kita ini hidup, yang hidup pasti bakalan mati. Kalau mati tak balik lagi ke dunia, menyesal sehabis-habisnya. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kata Nabi, manusia itu banyak yang tidur, nanti kalau udah mati baru dia bakal mendusin. Jangan apa kita mendusinnya sadar tentang ajaran Rasul, nanti udah dikubur. Mumpung kita masih di dunia, kita harus sadar, jangan nunggu mati dulu.
mumpung masih hidup, kita kudu mati-matian mengejar sesuatu yang punya nilai manfaat ketika kita mati. Kita kudu mati-matian mengejar sesuatu yang bermanfaat ketika kita mati. Kita isi hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Hidup enggak perlu 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Hidup cukup sekali. Tapi yakini saudara, walaupun hidup kita sekali, asal digunain dengan benar sudah cukup. Para nabi, para kaum solihin, hidupnya sekali doang, tapi nama mereka abadi, dikenang sepanjang zaman. Karena hidup sekali, lalu dimanfaatkan yang hidup sekali itu sebaik-baiknya. Jasadnya terkubur, namanya abadi, dikenang dan dielu-elukan. Kenapa? Karena mereka mengikuti daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tangisi masa lalu kita. Duh, zaman dulu gua kelakuannya, buang itu. Lihat Umar bin Khattab, zaman dulunya parah. Kita jangan tangisi yang udah dulu, sekarang aja kita berbenah, taubat kepada Allah. Kita berbenah, balik kepada Allah. Moga-moga nih di sisa-sisa umur kita, dengan kita jaga dengan benar umur kita ini, moga-moga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang paling penting. Al-Quran surat demi surat, bahkan surat Yasin menjadi jantung Al-Quran. Bagaimana kita harus menempelkan Yasin dalam hati, mengambil ibrah dari kejadian teman kita. Betapa banyak ada yang belum sholat, belum insaf, keburu meninggal. Berapa banyak orang yang meninggal lagi nenggak minuman-minuman keras, wafat. Itu kita ngeri. Jangan sampai di saat kita tidak ibadah, lalu ajal kita datang, dan itu kerugian besar. Dan orang dinilai bukan pada awalnya, nilai itu selalu pada akhirnya. Presiden kayak dinilainya nanti kalau udah berhenti, dipujikah atau dicelaka, bukan sekarang lagi menjabat. Semuanya mesti memuji-muji kalau menjabat mah. Sebab kalau enggak memuji, ngeritik, bisa nasibnya masuk penjara dia. Masih menjabat. Tapi kalau udah turun, di sanalah pujiankah atau celaankah, itulah makna kehidupan. Kita orang begitu. Bukan lagi hidup kita, tar mati kita. Apakah dipuji? Apakah disolati dengan orang banyak? Ataukah cuman 2-3 gelintir orang? Atau bahkan kita mati jangan-jangan enggak ada yang nyolatin. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampai begitu, kita isilah dengan yang baik-baik, kita isi dengan yang bagus-bagus. Kita manfaatin hidup yang sekali ini agar supaya hidup kita lebih hidup, agar supaya hidup kita bermakna di dunia, berarti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita mengambil pelajaran dari apa yang berserakan di jagat raya. Kita melihat di mana puing-puing daerah yang dihancurkan oleh Allah, habis begitu saja, habis. Bahkan dulu ada cerita di Jawa Barat, satu kampung mendem hilang kampungnya. Yang tidak sholat mabuk-mabukan udah bebas free set. Ada satu daerah hilang, itu daerah longsor dimakan bumi, nggak ada, semuanya mendem. Kalau nggak ibadah, kita ngeri. Umur yang tersisa ini kita isi dengan ibadah. Otak kita jangan banyak diisi dengan hal-hal yang menakutkan saja, hal yang menggembirakan.
Banyak kita butuh keselamatan di akhirat, kita butuh kesenangan di akhirat, kita butuh kenikmatan di alam kubur. Saat kita sendiri, nggak ada teman, nggak ada sanak saudara, istri nggak ada, maka di saat itu yang nemani kita amal soleh. Mumpung di dunia kita isi hidup ini sebaik-baiknya agar supaya kita meninggal enak. Berapa banyak orang yang pengen hidup enak, tapi sedikit orang yang memikirkan bagaimana supaya mati juga enak. Jangan hidup doang yang enak, tapi kita harus pikirin bagaimana supaya kita bisa mati enak. Kalau tidak mengambil ibrah, akan menjadi kerugian. Afala yaqtabiruna minhu, maka apakah mereka tidak mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil nasihat daripada apa yang terjadi di jagat raya ini? Mari kita bersama di sisa-sisa umur kita ini, kita isi dengan hal-hal yang punya nilai manfaat sebisa kita. Mumpung mata masih lihat, yuk kita baca Quran walau sa'ain setiap hari. Mumpung mulut kita masih bisa ngomong, kita zikir, baca solawat, baca ratibul haddad, biar Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, supaya sehat, supaya semuanya kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wislah, enggak usah banyak, satu ayat saja ngaji malam hari ini. Kesimpulannya, kita disuruh mengambil pelajaran dari umat-umat yang terdahulu yang tidak mengikuti Rasul, akibatnya kayak apa. Di samping itu, yang ngikuti Rasul keuntungannya seperti apa. Dan kitalah yang menentukan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah, kami telah berikan jalan, akal, pelajaran, tinggal kita mau ngikut yang benar sebagai orang bersyukur, atau ngikut orang yang enggak benar yang digolongkan kufur, baik kufur i'tiqad maupun kufur nikmat. Dan itu semua pilihannya di tangan kita. Mumpung masih hidup, kita manfaatin sisa-sisa umur kita untuk hal-hal yang berguna, yang punya nilai. Di saat nanti kita meninggal dunia, di saat nanti di akhirat, dengan mengambil pelajaran, fa insyaallah hidup kita penuh dengan ketenangan, hidup kita penuh dengan ketentraman, hidup kita penuh dengan kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.